pindahin ke bawah nih, Pak. Ho! Tahu nggak pemberani? Kalau kekayaan sumber daya alam di Indonesia berbanding lurus dengan keragaman kulinernya, maka nggak jarang rasa lezat aneka masakan Nusantara justru dibuat dari bahan-bahan sederhana. Salah satunya adalah oncom, yang terbuat dari ampas tahu. Dan siapa sangka, oncom enak banget buat dijadikan berbagai olahan. Bisa jadi bahan campuran untuk menumis, yummy. Diolah juga jadi aneka camilan bercita rasa khas juga bisa. Tahu dan oncom adalah bahan makanan yang tergolong murah dan sederhana. Tapi nyatanya, membuat tahu dan oncom cukup rumit loh pemberani. Untuk menjawab rasa penasaran saya, hari ini saya akan mendatangi sebuah sentra pembuatan tahu dan oncom yang berlokasi di Komplek Kopti, Kalideres, Jakarta Barat. Di pabrik ini setiap harinya bisa memproduksi hingga ratusan kilogram tahu dan oncom loh. Wih, dahsyatnya. Gak heran sih, karena untuk memenuhi kebutuhan seluruh pasar di wilayah Jakarta. Wah, luar biasa ya. Oh ya pemberani, sebelum ke proses pembuatan oncom, tahap pertama adalah pembuatan tahu dulu ya. Karena nanti dari ampas tahu inilah baru bisa tercipta oncom. Pak Ridwan, ini taruh di mana nih? Di sini aja. Di sini aja, masukin semua ya? Tumpahin aja nih ya Pak ya? Oke. Terus kasih air dulu. Kasih air? Iya. Baiklah, sekarang saya harus mencuci dan merendam dulu biji kacang kedelai kering ini selama 2 jam. Supaya kulit arinya terlepas dan teksturnya menjadi lebih lunak. Habis itu ini ya, Iya, Pak Ridwan? Ini diangkat ke? Sini. Ke atas itu, oke. Kalau gak kebal dikit-dikit aja. Oh bisa Pak, senang. Ini langsung ditumpahin atau ditaruh atasnya? Tumpah aja. Oh langsung ditumpahin? Iya, langsung tumpah aja. Sambil menunggu rendaman kedelai ini empuk, saya membantu Mas Ridwan untuk menggiling kedelai basah yang sudah ada. Kata Mas Ridwan, proses ini harus dilakukan dengan cepat untuk menghindari kedelai menjadi basi dan asam. Berat ya? Nah, Iya Pak. Iya nggak apa ya? nggak apa-apa. Angkut. Oh ini diangkut ke sana? Iya, ke tempat itu. Iya. Tempat rebus. Kenapa? Nah kan, baru sampai di sini saja saya sudah mulai ngos-ngosan nih pemberani. Bubur kedelai hasil penggilingan ini juga harus cepat-cepat saya pindahkan ke kuali untuk direbus. Oh, saya bisa. Saya nggak menyangka loh, ternyata satu ember ini saja bobotnya sekitar 25 kg. Waduh, pantas aja ya, berat banget ngangkatnya. Nah, pemberani, kata Mas Ridwan, saat merebus bubur kedelai ini harus tetap ditungguin ya. Jadi saya harus sambil terus mengaduk-aduk supaya adonan ini tidak sampai kering dan bergolak. Waduh, lumayan pegel juga nih tangan saya pemberani. Apalagi satu kuali ini kapasitasnya sampai 50 kg adonan. Wih, mantep ya. Jadi cara ngaduknya ini harus harus muter gini? Iya. Nggak boleh zigzag? Oh nggak boleh. Oke pemberani, jadi ngaduknya ini harus searah jarum jam, tidak boleh zigzag. Jadi kalau misalkan zigzag itu nanti kualitas tahunya kurang bagus dan tidak matang ya Mas ya. Gitu. Jadi kita aduk aja terus. Ini lumayan berat, panas ya pemberani. Soalnya kenapa ini bisa panas banget? Jadi di bawah ini tuh sebenarnya di bawahnya tungku. Setelah kurang lebih setengah jam direbus, bubur kedelai ini sudah cukup matang. Dan saya pun harus segera menyaringnya selagi masih panas. Caranya dengan diayak dengan menggunakan lembaran kain seperti ini. Oke pemberani, jadi ini sekarang aku lagi ngelakuin proses penyaringan. Yang dimana tadi kedelainya itu setelah kita masak selama setengah jam langsung disaring kayak gini. Jadi ini ngambil sari patinya ya Pak ya? Iya.
gitu pemberani. Dan ternyata ini berat banget Bunda. Oke. Untuk membuat tahu, hanya air saripati kedelai ini saja ya yang akan dipakai, sedangkan ampasnya akan dikumpulkan untuk digunakan sebagai bahan utama pembuatan oncom. Berat ya Pak ya? Iya. Lumayan. Terus, ini kira-kira berapa liter nih Pak? Jadi, Nah, kalau berat sih sekitar 15 kilo, 20 lah. 15 sampai 20 kilo. Iya. Nah, air saripati kedelai yang masih hangat ini selanjutnya harus difermentasi dulu pemberani. Disinilah ada satu proses yang bisa saya bilang paling penting dalam pembuatan tahu, yaitu pembiangan. Karena proses inilah yang nanti bisa menentukan tahu akan bisa jadi sempurna atau malah gatot alias gagal total. Aduh, jangan sampai deh ya. Jadi saya harus mengerjakannya dengan sangat teliti dan hati-hati. Oke, pemberani, jadi setelah pembuatan tahunya itu ternyata dicampur pakai biang. Jadi setelah tadi direbus, terus dikoyak-koyak kayak gini, setelah itu dicampur sama biangnya. Nah, biangnya ini terbuat dari cuka dan air. Jadi kenapa dikasih itu biar pembuatan tahunya benar-benar jadi dan kualitasnya oke. Kayak gitu pemberani. Setelah proses pembiangan, bukan berarti saya bisa istirahat ya pemberani. Saya diminta Mas Ridwan untuk membantu mencetak tahu. Karena air sari kedelai yang sudah difermentasi ini harus segera diolah supaya menghasilkan tahu yang berkualitas baik. Pemberani, saya baru tahu nih, ternyata alat pencetak tahu di sini masih tradisional loh. Bahkan terlihat sangat sederhana sekali. Hanya terbuat dari kotak kayu dan lembaran kain seperti ini. Meski alatnya terlihat biasa, kata Mas Ridwan, tidak semua orang bisa memakainya loh. Karena ada teknik khusus saat mencetak tahunya. Oke pemberani, jadi cara penyetakan dari tahu ini tuh ada yang unik banget. Jadi di mana pencetakannya itu dia pakai kain khusus biar dari tahunya itu nggak kebuang banyak. Ya, itu juga pas kita proses memasukkan tahunya, dia tuh nggak boleh terlalu sedikit ya Mas ya. Jadi kalau misalkan sedikit itu nanti tahunya jadi kecil kempes gitu, terus nggak boleh kebanyakan juga. Jadi benar-benar harus pas kayak gitu pemberani. Sari kedelai yang sudah terbungkus kain khusus ini selanjutnya harus dipres dengan cara menekan kuat ke dalam kotak kayu ini sampai benar-benar padat dan tidak berair. Nah, butuh tenaga besar nih untuk menekannya. Aduh, pegel banget pemberani. Setelah menunggu sekitar setengah jam, barulah cetakan ini bisa dibuka. Dan seperti inilah hasilnya. Wah, cantik banget nih pemberani tahunya. Ini ditaruh di mana Pak? Di sana ya? Ya, Mas, gimana dong? Ya Mas, maaf ya. Ya pecah. Ya Allah Mas. Mas, astagfirullahaladzim. Mas, maaf ya Mas. Aduh. Gak apa-apa. Mas, ini taruh mana nih? Aduh. Udah biarin aja. Ini taruh mana sini? Ya, Mas, maaf ya. Ya. Lumayan. Maaf ya. Ya ampun, maafkan saya Mas Ridwan. Ini gara-gara saya banyak bercanda dan kurang berhati-hati nih. Oke pemberani, jadi tadi aku nggak sengaja jatuhin tahu karena kesenggol beberapa barang, terus juga aku kok sempat bengkak tuh. Terus ini juga luka karena kesusupan apa sih? Karena kan jatuh nyusuk tadi aku ya kan. Terus di bawah ini kan kayak semen ya, semennya agak masuk ke tangan tuh, jadi sakit. Dan sekarang tinggal ke proses terakhir nih. Saya harus merebus tahu-tahu ini sampai matang. Dan tak lupa, saya juga harus menambahkan pewarna kuning alami dari hasil tumbukan kunyit. Supaya tahunya lebih menarik saat dijual nanti. Masukin dulu kunyitnya, terus diangkat, terus digoyang-goyang. Iya. Ini biar apa nih Pak? Biar sarinya Mas. Oh, biar dari warna kunyit ini ya? Iya. Diginin. Ini panas Pak. Diginin berapa lama nih Pak? Paling 5 kali.
5 kali celup? Oh, 5 kali celup. Baru nanti abis itu langsung masukin tahunya? Iya. Ini lagi digini. Oh, diputar. Ini diputar gini. Putar. Udah jadi, taruh aja dulu di sini. Taruh di sini. Oh, ditatas ya. Terus Tinggal masukin tahu. masukin tahunya ke dalam sini. Panas. Tugas saya belum selesai sampai di sini pemberani. Setelah istirahat siang, saya segera membantu para pekerja yang sudah sibuk di dapur pembuatan oncom. Kata Pak Andi, ampas tahu yang sudah terkumpul tadi harus langsung dimasak lagi dengan cara dikukus seperti ini supaya benar-benar kering dan matang. Wah, lagi-lagi kualinya berukuran super besar nih pemberani. Sampai-sampai saya dan Pak Andi harus naik ke atas tungkunya untuk bisa mengisi dan mengambil ampas tahunya. Ini, sini. Ini semuanya dipindahin ke bawah nih, Pak. Oh. Panas juga, Bapak. Saya ngapak nanti yang ada. Aduh. Oh gini. Ya, jangan. Oh gini. Tangan aja. Ambil dikit aja, berat. Jadi pemberani, ternyata ini benar-benar panas banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini proses pengukusan dari oncomnya. Benar-benar panas, ngap. Kalian bisa lihat tuh asapnya. Ini benar-benar gak kuat sebenarnya. Bapaknya kuat banget, sumpah. Bapak, aku yang belum seharian, mungkin baru beberapa jam aja udah nggak kuat. Jujur udah nggak ngerasa kuat sebenarnya. Tapi bapaknya setiap hari. Jadi buat kalian, jangan pernah nyempelain makanan atau pekerjaan dari seseorang, oke? Jadi kita lanjut aja ya. Aduh, mata perih dan rasa panas di sekujur tubuh membuat saya seolah ingin menyerah. Rasanya saya sudah tidak kuat lagi pemberani untuk berdiri lebih lama di atas tungku besar ini. Namun melihat semangat dan kerja keras para pekerja di sini, saya jadi sadar. Pekerjaan berat sekalipun, jika kita mengerjakannya dengan ikhlas, bisa kita selesaikan dengan baik. Di sini masih memakai bahan bakar kayu agar memasaknya bisa lama dan matang lebih sempurna. Ini diaduk-aduk kayak gini dulu nih, Pak? Iya, seperti itu. Posisi seperti ini. Tuang sini. Nah, terus kurang lagi ya? Lagi. Terus? Iya. Ya, terus. Dikit lagi, Pak. Dikit lagi. Ya. Kok panas ya, Pak? Kan matangnya 100%. Oh gitu. Iya. Ini udah? Dah. Nah, Udah. seperti tadi. Jadi pemberani, pembuatan oncom itu nggak gampang. Dan ternyata tuh aku baru tahu juga pembuatan oncom itu ternyata dari ampas tahu ya, Pak ya. Nah, dari ampas tahu itu nanti diperas, dibuang airnya, jadi diambil sarinya. Setelah itu dikukus ya, Pak ya. Dikukus di mana kukusannya itu benar-benar suhu derajatnya yang benar-benar panas. Terus juga ini dipindahin ke sini dan ini tuh benar-benar masih panas banget. Nih kalian bisa lihat sendiri. Dan itu benar-benar masih berasap. Dan dimana makanya kalau pembuatan oncom itu harus benar-benar cepat dikarenakan biar suhunya tidak berkurang ya, Pak ya. Dan supaya ini kalian bisa lihat pemberani keringat aku sampai mata aku tuh perih banget. Jadi mendingan kita langsung cepat buat aja ya, Pak ya. Biar nggak buang makan waktu, oke? Pemberani, let's go! Pemberani terlihat sangat mudah ya kalau melihat Pak Karyo yang mencetak oncomnya. Tapi setelah saya mencobanya langsung, ternyata tak semudah yang saya bayangkan. Sulit pemberani. Weh, takut jatuh gue. Ya, Bapak ancu. Enggak apa-apa. Tuh ya. Pegangnya sana seperti ini. Hah? Pegangnya sana. Nah, seperti Oh gini. ini. Iya. Tapi kayaknya aman kayak gini deh, Pak. Ya nggak sih, Pak? Ya, Bapak.
Bapak, maaf ya Pak tadi karena saya nggak dengerin apa kata Bapak jadi jatuh. Soalnya saya salah, soalnya juga licin banget Pak di sini. Terus juga saya nahan panas dari oncomnya ini. Makanya kalau di sini tuh kelihatan sederhana, tapi harus dengan tenaga. Setelah semua ampas tahu selesai dicetak, proses selanjutnya adalah peragian. Nah, uniknya oncom buatan Pak Karyo ini tidak memakai ragi instan loh, melainkan hanya menggunakan ragi alami yang juga dibuat dari oncom itu sendiri. Jadi ini diangkat, dibawa ke sana lagi? Iya. Oh gitu. Angkat Pak. Oke Pak. Tis ya. Baik, jadi pemberani yang tadi oncom yang udah aku buat, yang aku cetak itu, kan itu nanti harus ditunggu sampai 2-3 hari. Nah kalau udah 3 hari itu nanti kayak gini, tumbuh jadi kayak ada jamur-jamurnya. Jadi kalau misalkan 3 hari nggak sampai jamur, berarti itu oncomnya nggak jadi, kayak gitu. Jadi langsung aja nanti ada proses peragian dan penghancuran. Jadi kita lihat aja ya pemberani, let's go. Berarti ini langsung dimasukin nih Pak? Iya, ini kan maksudnya ini khusus untuk ragi. Oh ini khusus lagi. Tapi saya ini tuh udah jadi oncom Pak. Bukan, belum. Oh belum? Ini masih panjang. Masih panjang? Berarti ini mau digiling dulu, abis itu nanti? Nanti buat ragi di atasnya. Oh buat nanti ragi di atasnya? nunggu 3 hari lagi kedua. Oh nunggu 3 hari lagi? Betul. Berarti lama juga ya Pak? Jadi kita langsung masukin aja nih ya? Wah, saya baru tahu juga nih, ternyata proses membuat oncom jauh lebih lama dibandingkan dengan membuat tahu. Prosesnya bisa memakan waktu hingga 1 minggu loh. Ini peragiannya? Iya, peragian. Ditaburin aja gitu? Di atasnya biar rata. Oh gitu, saya boleh coba nggak Pak? Ini udah, boleh? Boleh. Udah boleh ya? Kalau masih panas kan ntar kurang bagus. Oh gitu, jadi harus nunggu adem dulu, baru dikasih ragi. Kalau saya udah jadi Bapak tadi, ternyata belum ya? Belum. Banyak, panjang ya Pak ya? Iya. Yeay, sekarang saatnya saya panen oncom nih pemberani. Kebetulan sudah banyak oncom yang sudah jadi dan siap dijual nih. Biasanya oncom dengan kualitas baik ditandai dengan jamurnya yang berwarna oranye dan beraroma khas seperti ini. Nah, pemberani, ini yang benar-benar jadi oncom nih, lihat. Ha, akhirnya aku berhasil buat oncom. Biasanya nih kalau di rumah-rumah tuh biasanya buat digoreng, buat ditumis. Ini sumpah enak banget sih. Menjelang sore hari saya diminta Mas Ridwan untuk kembali lagi membantu di sentra pembuatan tahu kuning. Karena saya harus mengantarkan pesanan ke beberapa pelanggan di sekitar wilayah Kalideres. Waduh, saya harus mengantar tahu dengan jumlah cukup banyak naik sepeda motor seperti ini pemberani. Wah, lega rasanya. Akhirnya saya bisa mengantarkan semua pesanan tahu dengan selamat sampai ke tangan pelanggan. Meskipun rasa lelah terasa begitu mendera tubuh ini, namun saya benar-benar bahagia. Karena hari ini ada banyak pelajaran hidup yang bisa saya petik. Kalian bisa bayangin kan gimana misalkan buat aku juga sih sebenarnya, aku yang selalu mandang kayak ini mah pekerjaan gampang gitu kan. Nggak sesusah dan nggak sesulit yang aku kira. Ternyata pas aku dalemin dan aku coba terjun, ini tuh bener-bener berat banget. Dimana belum tentu kita tuh bisa ngelakuin. Jadi kuncinya adalah seberat apapun pekerjaan, jika kita melakukannya dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab, maka semuanya menjadi ringan. Dan tentunya diiringi rasa syukur masih bisa bekerja dan menafkahi keluarga dari hasil pekerjaan yang halal dan baik. Iya kan tahunya. Ya, terima kasih. Ya, pembedaan ini akhirnya udah selesai. Aku bisa ngelayanin customer buat beli tahu, bisa tahu cara pembuatannya tahu. Apalagi walaupun sebenarnya aku capek banget, tapi aku bener-bener seneng banget karena aku udah bisa
Buat tahu dengan lihat di warnanya bagus banget. Warnanya bener-bener kuning, cantik, terus juga lembut. Walaupun sebenarnya seharian ini dibilang capek-capek, dibilang aku lemas-lemas, tapi tetap di belakang ini tuh yang buat aku tetap semangat itu karena ada bapak-bapak dan karyawan-karyawan yang di sini yang benar-benar buat aku semangat, dimana aku nggak boleh benar-benar ngeluh. Berani coba? Coba kalau berani. Berarti mas.